Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ila fitna ila siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sayyid li amri wa ahli sunnah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bi dzikrin amin. Halaman 163. Balaknya balak bencana belum tentu itu adalah azab dari Allah. Ya, segala cobaan, musibah, apapun yang merasa kada baik datangnya itu sesuatu yang membuat kita kada nyaman, dan cobaan atau musibah itu belum tentu adalah azab dari Allah. Barangkali ini adalah rahmat kepada kita. Ketika kita diberikan penyakit, kita garing misalnya, ternyata ketika lagi garing lebih banyak mengingat Allah ketika sehat dibanding sehat. Tapi garingnya itu menjadi rahmat, kasih sayang Allah. Tetapi karena halus kasih sayangnya Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui bahwa di balik bencana itu ada rahmat. Nikmat bisa menjadi azab dan bala. Nikmat itu bisa menjadi azab dan bala. Bisa juga menjadi rahmat. Janganlah bersedih jika mendapat bala dari Allah Ta'ala, dan jangan terlalu bergembira apabila mendapatkan nikmat. Artinya sedang-sedang aja dapat bala, jangan terlalu sedih. Dapat nikmat jangan terlalu senang. Ciri-ciri hamba yang Allah sayangi ketika merasa terlalu gembira terhadap suatu nikmat, itu Allah lebih cepat mengambil nikmat itu. Ciri-ciri Allah menyayangi hamba tadi, karena hamba tadi terlena dengan nikmat yang Allah berikan. Sedangkan Allah kadar itu ambil si hamba tadi terlalu mengingat nikmatnya tanpa mengingat Allah. Jadi kalau nikmat terus ada, terus selalu dapat, sedangkan kita meraih nikmat tadi terlalu bergembira, tapi gembira terus dengan nikmatnya tadi, berarti nikmat tadi disebut dengan istilah kadar rahmat tadi. Jadi jangan yang merasa aman sehat terus, tapi diulang untuk maksiat kesehatannya, membayang jarang, ngaji jarang, tapi sehat. Kesehatan itu menjadi bala. Jadi sehat, jadi kita diazab dengan sebab sehat. Bisa diazab dengan sebab sehat. Banyak juga orang berbalik, ketika lagi sakit populer, ketika lagi garing populer, ibadah populer, sembahyang, malah banyak lalai lawan Tuhan. Berarti garingnya menjadi bala. Bagus sehat. Kadang ada sehat itu bagus, ada garing itu bagus, tergantung kita menyikapinya yang mana. Apabila mengingat sesuatu yang Allah berikan dari baik nikmat ataupun bala, ingat dengan Allah hanya yang memberikan, bagi itu sebuah rahmat. Karena kita tidak tahu rahasia Allah di balik apa yang ditimpakan Allah terhadap kita. Kullu syai'in la yakhlu min karamah. Tiap-tiap segala sesuatu kada pernah sunyi daripada kemuliaan, daripada karamat. Ada segala sesuatu yang Allah timpakan ke kita, yang Allah berikan kepada kita, itu segala-galanya itu adalah rahmat sebenarnya, tergantung menyikapinya. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayang kepada manusia. Janganlah kita tertipu dengan lutufnya Allah, dengan kelembutan Tuhan. Jangan terlalu tertipu dengan lemah lembutnya Allah. Ketika berbuat maksiat, Allah ada azab juga. Sampai ini kalau dia maksiat tertipu marahnya. Ketika beribadah karena ada khusyuknya,
ibadah rajin beribadah tapi ria, ibadah rajin tapi kan khusyuk, tapi rezeki banyak dapat, lancar rezeki. Lalu pikir barangkali lancar rezeki ini dengan sebab sembahyangku, dengan sebab ibadahku, sedangkan ibadahnya ria, itu tertipu dengan kelembutan Allah, tertipu marahnya. Rasa iya ya sudah berkat sembahyang tadi, sedangkan sembahyangnya kada khusyuk. Kayak orang sembahyang istikharah, istikharah kan minta pilihan di antara dua pilihan, sedangkan keduanya sama-sama baik, hanya timbul istikharah. Waktu sembahyang istikharah ada pikiran lain kecuali ragu-ragu antara dua pilihan, atau kuat di salah satu dua pilihan tadi, milih si A aja atau milih si B. Ketika sembahyang itu gak ada khusyuk orangnya, gak ada khusyuk, hasilnya baiklah karena baik dibahas. Jadi berkisah kemana-mana, aku sudah tahu istikharah, ada hasilnya aku harus memilih si A tadi. Kalau ini si A tadi belum tentu baik. Nah, sangkaan kita pilihan Tuhan padahal pilihan nafsu dua kalinya. Bagus orang kalau saya istikharah ya, kalau saya sembahyang istikharah tapi yakin kuat dengan Tuhan. Bagusnya kayak itu sebenarnya daripada mengandalkan sembahyang tapi sembahyangnya rusak, apanya lagi yang diandalkan. Kemarin orang tertipu dengan kelembutan Tuhan. Ya sama aja dengan orang bersedekah. Ingatannya 1 dibalas 10, 1 dibalas sampai 700 kali lipat gandanya pahala sedekah. Rajinlah bersedekah dengan berharap balasan dari Allah berupa 10 kali lipat macam-macam ganda tadi. Dapat rezeki lagi nih, dapat rezeki apa banyak rezekinya? Oh barangkali dengan sebab sedekah tadi. Sebab sedekah dengan sebab sedekah kalau diandalkannya merasa penyedekah. Berarti tadi istidrak itu orang yang tertipu dengan kelembutan Tuhan. Hati-hati banget. Seharusnya apa? Sedekah ada pahala dan sedekah ikhlas, Allah yang menerima sedekahnya, Allah berikan pahala. Urusan kayaknya dapatnya 10 kali lipat, urusan yang lain-lain tadi, yang rezeki banyak tadi itu memang sudah tertulis, ini dapat rezeki yang banyak. Ada sangkut pautannya dengan sedekah yang semuanya lakukan. Kita ada sangkut paut. Hari ini kita bersedekah misalnya 10.000, esok ada orang memberi 100.000. Seandainya kada bersedekah pun 10.000 hari ini, esok tetap tulisannya dapat 100.000. Sudah rezekinya ada. Cuma penyemangat untuk orang yang pemalar, penyemangat untuk orang pemalar, penyemangat memberikan semangat pada orang awam supaya rajin bersedekah, barangkali dapat berlipat-lipat ganda dengan pahalanya maupun duitnya. Sambil berharap berjual berlipat ganda. Dan sebagian dari makna al-latif bahwasanya Allah Ta'ala memperbuat segala sesuatu yang sangat halus. Yang sangat halus itu harus diketahui, yang tidak diketahui cara perbuatannya, cara prosesnya tuh kita kada tahu, itu saking halusnya Tuhan pada makhluknya. Mungkin kita sebuah kejadian, mungkin ada orang mencari kita, kenal dengan kita, padahal kada tahu, kita kada tahu siapa orangnya tadi. Kan bisa dalam kejadian kayak itu, kamu di mana misalnya, dari mana tahu, aku beda aja tiba-tiba aku ada kesini. Itu bentuknya Tuhan, saking Allah al-Latif lembut. Tuhan hendak memperkenalkan kita dengan seseorang hamba-hambanya yang lain. Ada disengaja tetap mau Tuhan guru, ada disengaja tetap mau seorang wali. Para ulama mengatakan, apabila kita berada dalam masalah yang sulit, dianjurkan untuk membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif sebanyak 100 kali sesudah sholat. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Maka tidak sampai 40 hari kita akan keluar dari masalah yang menimpa kita tanpa kita rasakan. Tapi jangan dihadang-hadangi. Selama 40 hari jangan dihadang-hadangi. Bila solusinya datang, jangan dihadang. Kita cukup amalkan aja 100 kali ya Latif hingga sembahyang fardu selama 40 hari. Karena Allah bisa memberikan pas hari ketujuh
kadang sudah 2 minggu kan punya resolusi dapat, tapi teruskan aja nanti dilatih baca. Artinya maksimal lah, paling lambat 40 hari hanya Allah memberikan solusi. Jadi hari ini membaca, besok langsung Allah memberikan jalan keluar, besoknya nanti dia teruskan aja, mana amalkan. Artinya jalan keluar itu bukan harus ada sesuatu masalah lalu tiba-tiba membaca ya latif ini pasti dapat jalan keluar. Apakah itu aja masalah kita ini banyak masalahnya. Hutang masalah, hutang kan sebuah masalah karena pembayar baca ya latif. Apalagi orang jaring pun jadi masalah juga, mudahan siap baca ya latif. Nah termasuk juga menuntut ilmu ada paham baca ya latif. Pengular sembahyang, pengular beribadah, banyak malah lawan Tuhan, itu masalah pribadi itu. Tidak ada masalah lawan makhluk lain. Artinya ada masalah lawan manusia, berarti itu masalah lawan diri sendiri itu. Kenapa aku nggak rasa ada sifat sombong? Kenapa aku nggak rasa ria, rasa gembira apabila ada orang melihat aku ibadah? Berarti itu masalah diriku nih. Baca ya Latif. Nah, jadi masalah itu bukan hanya di luar kita aja, tapi kita pribadi itu banyak masalah. Banyak ada khusyuk lah. Mimpi banyak mimpi buruk, ada suami mimpi nabi, ada suami mimpi ulama, itu masalah. Paling kadang kita dalam 40 hari itu ada mimpi ya Allah Rasulullah, paling kadang 40 hari mimpi nabi, paling kadang mimpi ulama, mimpi pengguruan. Kemudian lewat 40 pada ada mimpi juga. Allah alam, itu masalah namanya dibaca ya Latif 100 kali. Jika kita sudah beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Latif, maka bagian hamba dengan keimanan itu. Jadi kalau sudah kita membaca ya Latif tergantung imannya kita aja. Lagi rawat ya Latif tadi, bukan iman kita kepada tulisan ya Latif, tapi kepada Allah yang bersifat ya Latif, akan membuahkan akhlak. Jadi yang kita seperti membaca ini, akhlaknya jadi lembut. Kita mempermasalahkan, ada orang memasalahkan kalau kita harus kita pikirkan banget akhlak kita ini. Karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu adlik bi ibadillah. Artinya secara luas yaitu pertama tarkul unfi bi ibadillah. Artinya meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba-hamba Allah. Kasar adalah perilaku yang kurang baik, baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan. Terkadang kasar atau keras itu dibolehkan, kadang-kadang tergantung lawan panggil kita nih. Dan terkadang bisa juga wajib kasar. Dan kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya sesudah lembut. Boleh tegas asal awalnya harus lembut, tidak boleh langsung kasar tanpa ada kelembutan. Misalnya kita nih apa aja santri ini disuruh menghafal hari ini kada menghafal, esok ada menghafal juga, hanya kasar itu kalian gundul kan, suruh nabuk sumur kan, suruh berdiri itu kasarin kalian. Rasulullah SAW di dalam berdakwah beliau selama 13 tahun di Mekah, beliau berperilaku lemah lembut. Beliau 13 tahun hidup di Makkah berperilaku lemah lembut di tengah masyarakat Makkah yang kasar. Tidak pernah mengangkat pedang dan menumpahkan darah. Dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Sudah tegas, merah wajah beliau. Dia apabila hendak melakukan sholat berjamaah, Rasulullah SAW selalu menyeru dengan sawu sufufakum, kain atas sufuf minta mani sholat. Artinya ratakan sop kalian. Bahwasanya meratakan sop adalah dari kesempurnaan sholat. Jadi jangan mengangkat takbir dulu, kita harus rata sop. Ini si imamnya harus lambat-lambat jadi dikit. Ada pas kan orang duduk, orang berdiri di apa sejadah sudah sama rasanya, hanya imam takbir. Setelah beberapa lama berjalan, suatu kali beliau terlambat dari rumah menuju mihrab, sehingga para sahabat sudah bersop.
Ketika itu sok-sok sahabat tidak rapi. Kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la tusawwuna sufufakum ayyuhalifannallaha qulubakum. Artinya sungguh kalian ratakan saf kalian atau Allah akan perselisihkan hati-hati kalian. Jadi kenapa kita ini bisa berselisih, bisa berkelahi? Gara-gara ada rata saf. Oke, santrinya ngomong ada rata saf jadi perkelahian tuh. Ada ini ampenya kan. Gara-gara terkelahi misalnya. Katakan stop dulu, bibir diratakan, jangan langsung takbir aja. Stop tidak rata akan berdampak pada kejiwaan umat Islam. Akan ada persatuan dan kesatuan lagi, menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Dan menurut ulama fikih, apabila stop di muka masih ada yang kosong, tidak diisi ulang, tidak diisi oleh yang di belakang, maka sop yang di belakang itu tidak mendapatkan pahala. Karena sop ini dah full, ini full juga. Tapi ada satu yang misalnya ini full misalnya, datang kita dua ketiga di belakang, besok yang ketiga. Tiba-tiba yang satu ini mundur, terkantut misalnya, berarti ini kosong. Sedangkan yang di belakang tadi kada hendak maju, maka kada dapat pahala yang di belakang tadi. Kita harus maju. Ya, langsung berucap tiga langkah. 1, 2, 3. Kada mau 1, 2, 3. Oke itu. Baca dulu ya. Menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Dan menurut ulama fikih, apabila sop di muka masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, maka sop yang di belakang itu tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, tarkul ajalah dan amal mu'amal. Ayat ke-9 Surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Dan hendaklah al-yaqab alal yatama, dan hendaklah takut atas orang yang atas anak yatim. Siapa yang takut? Itu alladzina, orang-orang law taraku ayatruku, orang jikalau meninggalkan mereka min khalfihim, daripada di belakang mereka, ba'da mautihim, sesudah kematian mereka, ada dzurriyyatan, ditakutkan seseorang yang yatim tadi atau orang yang meninggal punya anak yatim, dzurriyyatan dha'afa, dzurriyyatnya lemah, aula dan sigara, anak kecil, khafu 'alaihim, takutlah kalian atas mereka, dia menyia-nyiakan mereka. Dzurriyyatan dha'afa ini bukan orang lapangan itu, ada disia-siakan, ada dinafkahi maksudnya. Falyattaqullaha, maka hendaklah bertakwa kalian kepada Allah di amril yatama, pada masalah anak yatim. Waliyatu ilaihim, dan hendaklah memberikan
kalian para wali-wali ilaihim kepada mereka ma yuhibbuna sesuatu yang mencintai mereka. Ya duit termasuk kan makanan-makanan nyaman. Kalau kita marah ke anak yatim, apa yang kita makan usahakan samakan. Di makanan untuk anak yatim diberikan. Nah, kita nyaman, anak yatim pada nyaman. Ayat ala bidzurriyyatihim min ba'dihim, bahwa memperkuat dia dengan zuriat mereka daripada sesudah mereka. Wal yaqulu qawlan sadida shawaba. Dan hendaklah berkata kalian dari mayit bagi yang mayit tadi qaulan sadida, perkataan yang benar. Bi ayyamuru dengan bahwa menyuruh mereka, menyuruh dia ayyatasaddaqa biduni sulusihi, bahwa bersedekah dia warisannya biduni sulusi, dengan di bawah sepertiganya, wa yada'ul baqi, dan meninggalkan sisa di warasati bagi warisannya, waliyatrukuhum alatan, dan jangan meninggalkan dia bagi akan mereka tadi dalam keadaan fakir. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, bahwasanya orang-orang yang memakan mereka atas harta anak yatim harta dan zalim bighairi hak, dengan ketiadaan benar. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja mereka itu memakan di dalam perut mereka itu neraka, api neraka. Jadi orang yang memakan harta anak yatim atau menggunakan harta anak yatim dengan jalan kada benar dipakai untuk pribadi, maka sama dengan memakan api neraka. Li'annahu yu'awwalu ilaihim, jadi takwil ilaiha kepada api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi akan masuk mereka bil jina bil fa'il wal maf'ul yaquluna, selagi akan masuk mereka sa'irun, neraka sa'ir, naran syadidatan yahtaraquna fiha, neraka yang bersangakan panas yang membakar mereka di dalamnya. Yusikumullahu fi auladikum, mewasiatkan akan kalian, ya'murukum, menyuruh akan kalian oleh Allah Ta'ala fi syai'i auladikum, pada keadaan anak-anak kalian, bima yuzkaru lidzakar, dengan sudah disebutkan tadi, lidzakar bagi laki-laki, minum daripada anak-anak mereka tadi, anak-anak kalian, mislu hadul unsayin, seumpama bagian dua anak perempuan. Untuk satu orang laki-laki itu bagiannya untuk dua orang perempuan, jadi banyak daripada anak perempuan. Ida ada apabila terkumpul dua anak perempuan, maaf besar saya, artinya diisi anak tiga, lebih berdua, laki tikung, lebih banyak memberikan warisan kepada laki-laki tadi. Falahu nisful mal, bagi anak laki-laki tadi, anak satu-satunya lelaki, ini tiga bang anak tadi kan, satu-satunya lelaki, nisful mal, setengah harta bagi laki-laki tadi. Walau dan bagi dua orang perempuan, anak yang kedua tadi, anisfu, setengah bagi setengah. Fa'in kana ma'ahu wahidatun, maka jika adalah beserta laki-laki tadi ada satu orang perempuan, falaha as-sulus, bagi si perempuan tadi 1/3. Jadi dua-duanya anaknya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat setengah, perempuan tadi dapat 1/3. Falahu sulusani, 2/3 bagi laki-laki tadi, dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/3, anak laki-laki dapat 2/3. Wa in farada hadzal mal, dan jika sendiri anak laki-laki tadi hadzal mal, menyeluruh si anak tadi, misalnya kita diisi anak laki-laki seorang meninggal, kita harta kita seluruhnya ada anak laki. Fa in kunna ay al aulad, maka jika adalah laki-laki, anak-anak laki-laki dan perempuan, bisa perempuan saja nih, anak-anak perempuan, kau kasnata ini melebihi dua orang, falahunna sulusa maka, jadi anaknya beginian, jadi dia bisa anak beginian, maka bagi mereka 2/3. Maka kalau mayit, sesuatu yang meninggalkan si mayit tadi, warisan maksudnya. Wa qadal isnatan,
Dan seperti ini juga dua orang perempuan, li'annahu li'uqtaini, karena bahwasanya itu li'uqtaini bagi dua orang saudara perempuan kedua. Ya qaulihi dengan Allah, dengan firman Allah Ta'ala, falahum as-sulusani mimma tarak, maka bagi keduanya itu 2/3 dari harta warisan. Fahuma, maka keduanya uktain dua orang saudara perempuan aula lebih utama. Ya anak binta, karena bahwasanya anak perempuan itu tastahiq sulusa, lebih berhak mendapatkan 1/3 ma'an zakar beserta laki-laki. Pama'al unsa, maka beserta anak perempuan tadi aula lebih utama. Wakila silatu wakila lihat itawahumi biziyadatin nasib biziyadatil adab bimafhumma istihqaq windain as-sulusaini. Yang urusan fikih jadi menjadi sulusan dua idati ma'ati. Wa in kana, dan jika adalah al-maulud, jika adalah anak itu wahidatan satu orang perempuan, wabi qaratin diraqi dengan satu jerasa Pak, karena tamatun, maka adalah baginya tamat sempurna. Falaha, maka bagi anak perempuan itu an-nisfu setengah. Kalau anak laki-laki tadi anak satu-satunya, maka seluruhnya dapat harta warisan. Tapi kalau anak perempuan satu-satunya, an-nisfu setengah dapat. Wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, ayat al-mayyit yang meninggal. Wa yujalu minhuma, likulli wahidin minhuma sulus, bagi tiap-tiap satu daripada keduanya 1/6. Lima tarakan in kana lahu walad, jika ada bagi si itu ada anak laki-laki, kurang au unsa. Wa nuqtatul badal ibadatu annahuma la yustarikani bihi wa ulhiya qabil walad walahu ibnu wali abdil jad. Fa'ilam yakun lahu walad, maka jika adalah bagi si mayit itu ada berisi anak laki-laki satu, warisahu abawahu, maka mewariskan bagi si walad tadi abawu oleh satu orang tuanya. Apa tahu ma'azawnya atau ada peserta semua ini fali ummihi, maka bagi ibunya bidul hamzah wa kasri orang yang minal intiqal min daumati ila kasra dan taqdihi fi mawdi'ain as-sulus, bagi si umminya tadi, bagi ibunya tadi dapat 1/3. Seorang anak yang meninggal diisi kuitan, nah bagi ibunya tadi mendapat as-sulus 1/3. Aisul sulman awal yang maka ada zawad awal laki dan ab, dan sisanya untuk abahnya. Tapi anaknya dapat nih, mau yang maka ada zawad. Fa'inkan lahu ikhwatun, maka jika adalah bagi seorang mayit itu berisi saudara perempuan, isnani dua orang, kalau saidan atau lebih, zukuran au inasa, laki-laki dan perempuan berempat misalnya, satu meninggal, diisi dan sanak bertiga, ada laki-laki ada begini. Fali ummihi sudus, maka bagi ibunya as-sudus, berapa? 1/6. Wal baqi lil ab, sisanya untuk abahnya. Wala syai'in min yaquli abwa wa irsu min dukir madukir. Ya, boleh madukir. Min dukir madukir itu. Min dukir mah. Dukir madukir. Min ba'di wasiyatin yusi biha audaini. Daripada sesudah menyelesaikan wasiat. Jadi ini, kalau ada orang meninggal, mana didahulukan wasiat atau warisan, maka yang lebih utama dahulukan wasiat. Misalnya, ini dulu ada kejadian waktu di Banjar, seorang laki-laki, dia diisi harta, diisi anak banyak yang sugih sih, dia sugih. Meninggal si lakinya tadi meninggal. Jadi sebelum meninggal ternyata si laki tadi si kaya jadi diisi anak angkat, dia maharago sidiknya anak angkat. Sedangkan anak-anak kandung kalau dia maharago kuitan, beda maharago kuitan.
Ternyata sebelum meninggal si abahnya tadi berwasiat bahwasanya seluruh hartaku ini seluruhnya untuk anak angkatku. Wasiat kan? Wasiat kan sebelum meninggal ada tulisannya ya, hitam dan putih namanya. Sudah meninggal nasi sibuk si anak tadi hanya membagi-bagi warisan. Sudah meninggal hanya sibuk mendatangi kuitan. Waktu kuitan masih hidup kadang baru lawan kuitannya, kadang baru lawan orang tua. Sudah berbagi warisan hanya sibuk. Jadi ke pengadilan lah. Ternyata diputuskan seluruh harta tadi dapat siapa anak dapatnya. Wasiatnya diutamakan. Berarti warisannya emang ada lagi hartanya. Semua sudah diberikan kepada si anak angkat tadi. Jadi harta tadi bisa bagi si Haris, bisa si waris, atau si hadis. Harta tadi. Kita misalnya tetamu rumah atau ada orang sekeluargaan diisi rumah dalam anak ada tiba-tiba meninggal sudah meninggal disimpannya harta warisannya hartanya tadi di dalam rumah karena anak ada saudara ada siapapun ada ini berduaan dua laki ini meninggal keduanya. Nah terus suatu saat kapan yang akan datang kita ini berjalan-jalan ke rumah tadi satu pun tidak ada yang mengakuinya rumah tadi milik siapa. Dapatlah kita rumah tadi masuk kita bersihkan rumah tadi. Nah milik siapa? Milik kita itu si Haris. Habis itu hadis orang yang hanya tetamu barang tetamu rumah ini milik siapa? Ada lagi yang hak waris itu ada lagi. Jadi siapa milik rumah tadi dalam harta warisan di dalam tanah tadi milik yang mendapatnya. Jadi yang warisan ini kan mesti harus ada anaknya, ada keluarganya, bukan ada sama sekali. Siapa yang dapat berdahulu jadi yang ampunnya. Jadi wasiat itu diutamakan. Nah lalu ada juga yang berwasiat, kena aku meninggal, kuburkan aku di mana, bisa tempatnya di mana. Pas meninggal, wasiat tadi kata kau dijalankan. Kenapa? Karena banjir. Seharusnya kan wasiat itu diutamakan. Tetapi karena ada darurat, ada banjir, karena kalau kita mengukurkan di tempat yang diwasiatkan, itu banyak kejadian kayak itu. Jadi jangan sembarang wasiat, kita aku wasiatkan kalau mati ini aku kuburkan aku di kantor bupati misalnya, mengalir gitu kan, tidak khawatir juga mengalir orang. Masih jadi diusi pihak audain atau fadain lain atau menunaikan hutang. Alaihi wa taqi wasiyah ala dain. Mendahulukan wasiat atas bayar hutang tadi. Bayarkan hutang itu hanya sisa warisan. Tapi ingatlah setiap orang yang membahas masalah duit dan masalah dunia di sisi orang yang mati, maka 40 tahun amal ibadahnya ditolak. Jadi anak dua orang mati di sini nih, anak itu air biasanya itu kita orang meninggal aja. Di sini sih gua malu amplop, ini seorang air dibayar lah. Berapa kira-kira amplopnya 10.000 seorang aja nih. Ini mayatnya di sini nanti lu ke Bogor lagi sudah sibuk bahas gitu. Menghadap bahas itu kita di rumah sebelah kami yang rumah tetangga memanjakan dunia di sisi orang mati itu 40 tahun dari ulama ibadahnya ditolak. Jangan manjakan macam-macam di sisi orang mati. Sekalipun betapun kau dari mana dari pasar itu termasuk panjaran dunia. Kita datang berdua dari pengalaman takziah kan takziah. Mulai kiasin kau dari mana tadi? Aku hanya dari Mamudion. Kalau 40 tahun bukan ada Mamudion itu dunia masih. Lain halnya aku berkata, kau dari mana? Aku dari masjid masih lumayan. Kalau sesuatu yang ada sangkut dengan dunia itu termasuk 40 tahun ya ulama saya diterima sebagai diterima amal ibadah. Nah, kalau bisa orang anu pati rakyat jauhkan sedikit dari rumah kematian tuh, jangan parahkan banget. Atau kita hati-hati banget takziah kita dihindari oleh guru-guru kita. Takziah itu boleh sunnah
dianjurkan takziah, tapi sampai ke rumah yang meninggal berdiam aja, berdiam baca yasin, dah boleh lagi jangan banyak mandir sambil buru-buru. 5 batang dulu kan mandir, masalah duit aja, masalah usaha tuh ada boleh. Imbang dikubur ayo lagi, dikubur marah lagi. Tapi kalau masih di situ mayatnya jangan, yang enggak tadi banyak mandir gitu. Nanti dia pakai baju hiram pulang, baju orang kafir. Takziah itu atau ke kubur itu pakai baju putih, sunahnya bukan baju hiram. Baju hiram, kopi hiram, kapi hiram, selawar hiram. Karena itu baju orang kafir. Banyak orang kafir lah baju hiram. Wengkana mu'akhirati anhu kilwafa li'ihsani biha aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wallahu a'lam.